السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, syukurillah. Masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk kita sama-sama bertemu kembali dan silaturahim. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Masjid Bani Umar atas perhatiannya, bantuannya, perjuangannya untuk selalu memberi perhatian, support dan membantu gerakan kami, khususnya untuk saudara kita tunanetra. Dan Alhamdulillah, berita gembira, sudah kami memberangkatkan jemaah umrah sudah angkatan yang kedua dari saudara kita tunanetra. Alhamdulillah, kemarin baru mereka pulang dari Tanah Suci, hampir kurang lebih 25 orang. Dan subhanallah, walaupun saya tidak berkesempatan berangkat bersama mereka, tapi teman-teman dan tim dari yayasan temani mereka dan kawal, dan mereka mencerita begitu indahnya perasaan mereka sepanjang perjalanan ke Tanah Suci. Bayangkan 25 orang, tapi antri panjang, menarik perhatian. Dan Alhamdulillah oleh petugas imigrasi sangat membantu kemudahan untuk proses penerbitan paspor. Ketika proses juga visa, ketika di Madinah pun Alhamdulillah diberikan kemudahan. Jadi mereka sangat bangga dan senang. Yang buat saya terharu ketika melihat rakaman mereka ketika bertalbiyah, ketika berdoa, ketika lagi salat di Masjid Nabawi, dan mereka menangis. Dan mudah-mudahan kita terus memperjuangkan supaya kita mampu memberangkatkan insya-Allah haji untuk mereka. Dan itu semua perjuangan tidak akan terlepas daripada perhatian ibu-ibu. Karena jujur saja, kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan, perhatian, kasih sayangnya dari ibu-ibu, nampaknya program ini belum tentu bisa jalan. Khususnya Majlis Ta'lim Bani Umar. Karena satu-satunya Majlis Ta'lim yang mulai dari awal sampai titik ini komitmen dan terus mensupport dan membantu program ini. Awal pertama kali yang merespon program kami Majlis Ta'lim adalah Bani Umar. Kemudian selanjutnya, walaupun ada beberapa majlis taklim yang lain yang ikut bantu, tetapi yang komitmen tidak pernah terlepas perjuangannya, tidak pernah bosan dan tidak pernah menjauhi dari program ini, itu satu-satunya majlis taklim Bani Umar. Mudah-mudahan ini merupakan berkah untuk semua jamaah dan mudah-mudahan menjadi amal jariah, sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya insya-Allah sampai hari kiamat. Dan semoga insya-Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya membaca satu kisah membuat saya berfikir betapa besarnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu Allah beri yang terbaik. Cuma sayang sekali kita belum bisa tahu kebaikan tersebut kecuali sesudah kejadian ujian, bala, musibah cukup lama. Istilahnya kita mengetahui hikmah
alasan apa yang terjadi, apa yang kita hadapi di kemudian hari atau di waktu yang cukup lama, baru Allah munculkan hikmah dan alasan. Kisah yang saya baca mengambil banyak hikmah dan pelajaran, membuat saya sadar dan semakin belajar dan meyakini apa yang datang dari Allah pasti itu baik, walaupun nampaknya di pandangan mata kita buruk, dan itu ujian. Ada beberapa pengusaha berdagang, mereka belanja barang banyak dari salah satu negeri, kemudian mereka naik kapal yang cukup besar dan juga membawa barangnya masing-masing. Di dalam perjalanan untuk kembali ke kampung mereka, terjadilah hujan besar, gelombang, dan dia menghadapi ujian yang amat besar di tengah laut. Mereka mengambil keputusan harus barang-barangnya ada yang harus dibuang untuk mengurangi beban yang terjadi di atas kapal tersebut. Salah satu pedagang memiliki barang yang terbanyak. Ternyata jatuhnya dia akan dihabiskan separuh barangnya, akan terbuang. Dibanding yang lain cuma seberapa saja. Beliau tidak terima, marah, ngamuk. Saya bisa rugi banyak, separuh barang saya masa dibuang begitu sia-sia. Mereka menjelaskan, daripada kita tenggelam semua, menghadapi musibah semua, mendingan barang-barang kita aja biar kita selamat. Beliau tidak terima, tidak mau. Karena dia berdagang baru, membuat berdagang yang lama, mereka sepakat sekalian barangnya sama orangnya dibuang aja, biar kita selamat. Karena mereka merasa orang itu berdagang baru, tidak punya istilahnya kekuatan, tidak punya power, tidak punya lingkungan yang bisa melindunginya. Dan terbuang. Dan subhanallah, mereka jalan, dan beliau bersama barangnya sudah terbuang di dalam laut. Dalam menghadapi ujian angin besar, subhanallah, terarah kepada salah satu pulau yang cukup sepi, tidak ada apa-apanya. Dia masuk di sana, cari makan tidak ada, cari apa tidak ada, barangnya hilang. Dia syukur, alhamdulillah, selamat. Dapat sedikit sumur air yang bersih, dia bisa minum. Sedikit hanya yang bisa dia dapat, hanya minum air. Di situ dia menemukan sebuah rumah kecil dari kayu. Dia masuk ke rumah dan dia bisa rasa nyaman untuk bisa istirahat dan tidur. Berjalan waktu beberapa hari, tidak ada yang datang menolong dia. Tiba-tiba datangnya angin yang cukup kencang dan besar, mengakibatkan terjadi kebakaran di pulau tersebut. Dihabiskan semua pohon-pohon yang ada sekaligus rumah kayunya itu. Begitu dia diselamatkan dari kebakaran dan kehilangan tempat tinggalnya yang satu-satunya yang bisa melindungi dari bahaya, langsung dia berkata, "Ya Allah, kenapa ini? Sampai rumah yang aku tempati untuk mencari nyaman dan melindungi diri, kebakaran habis." Dia sudah merasa diri akan menghadapi kematian, putus asa. Dan dia tidak tahu ada apa. Sampai dia ngamuk sama Allah. Kenapa ya Allah seperti ini? Dan subhanallah, tidak lama ada kapal besar yang datang. Dan dia bisa melihat dari jauh. Langsung dia ke arah pantai dan menunjukkan tangannya. Mereka karena kapal besar tidak bisa mendekati, menerima perahu kecil atau kapal kecil untuk menjemputnya. Ketika dijemput dan naik kapal besar,
Dan beliau bertanya, kok dari mana kalian tahu saya ada di sini? Oh, kami tahu dari jauh kami melihat asap. Gara-gara terjadi kebakaran kan ada asap besar. Kami berfikir ini tanda biasanya kami seorang laut. Pasti biasanya itu tanda-tanda ada orang minta tolong. Makanya kami datang. Terus mereka tanya, Iman kamu kok bisa datang sini sendirian? Oh, ceritanya saya bersama kapal berdagang, mereka mengkhianati saya, mereka semua bersepakat untuk melimbar saya di laut, dan syukur saya bisa selamat. Kata pemilik kapal, mereka itu yang anda cerita, semuanya mati tenggelam. Berdagangnya, dan barangnya, dan kapalnya, semuanya mati. Baru dia sujud syukur. Dan dia berkata, ternyata ada hikmahnya. Faham ibu? Memang subhanallah, Allah maha baik. Wallahi ibu-ibu tidak bakal tahu bagaimana cara Allah mengatur ujian kita. Tapi yakini, Allah tidak pernah mau susahkan kita. Kalau ibu yang begitu cinta dan sayang sama anaknya, kira-kira mau enggak dia susahin anaknya? Kata Rasulullah, Allah jauh lebih besar kasih sayangnya kepada hamba daripada ibu kepada anak. Tapi ada manusia yang belum percaya sama Allah. Ada manusia yang masih berkata, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Ya Allah, kenapa saya cuma menderita sakit? Ya Allah, kenapa saya sudah lama menikah tapi belum bisa punya keturunan? Ya Allah, kenapa saya dijodohkan sama orang yang jahat yang menyakiti perasaan saya? Ya Allah, kenapa saya punya usaha semuanya habis dan rugi? Ya Allah, kenapa saya... Itu bahasa kita sehari-hari. Padahal kita tidak tahu dan belum meyakini Allah jauh lebih sayang sama kita daripada ibu kepada anak. Ibu pun ketika lagi marah sama anaknya dan dia cupit, bukan karena dia benci sama anaknya, bukan dia tidak suka sama anaknya, justru cupitan itu karena sayang. Anggaplah yang terjadi dari Allah itu cupitan dari Allah Subhanahu. Barangkali kita ada kesalahan, barangkali ada kekurangan ibadah, barangkali terlalu sering ketiduran salat subuh, barangkali kita lupa baca Quran, barangkali kita sambat satu kali menyakiti hati orang tua. Walaupun satu kali, ada balasannya. Ada balasannya dari Allah SWT. Kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungkannya, tapi manusia suka lupa. Makanya jamaah sekalian, belajar takdir Allah, walaupun ada buruknya, tapi yakini di belakang keburukan ada hikmah, ada kebaikan, ada sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh, tadi ada satu ibu bercerita, suaminya meninggal. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baru saja nikah 7 bulan. Cerita yang disampaikan oleh ibu, saya menanggapi bagaimana beliau cinta sama suaminya. Sudah almarhum. Beliau berkata, seandai kata saya menikah, tapi masih merasa terbeban karena dia sayang sama suaminya. Dan dia berkeinginan bertemu suaminya di surga. Terus kalau saya dijodohkan lagi, nikah, usianya masih muda, saya khawatir gimana nanti? Sama suami yang pertama atau suami yang
Yang kedua, ya udahlah, daripada bingung, mendingan dah usah nikah katanya. Biar dijamin dapat dan bertemu suaminya di surga. Saya menjawab, kalau usulan saya, kalau ada jodohnya nikahlah. Masih muda, belum punya anak lagi. Nikahlah. Urusan surga nanti urusan lain. Ketemu siapa itu urusan sama Allah. Dan kejadian ini sama pernah terjadi sama istri Rasulullah. Bernama Ummu Salamah. Kenal nggak Ummu Salamah? Dari mana kenal? Tahu maksudnya. Ummu Salamah salah satu istri Rasulullah SAW. Ternyata Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Cinta bukan main sama suaminya. Meninggal, mati syahid di waktu tamburan perang bersama Rasulullah SAW. Meninggal. Ketika meninggal suaminya, dia merasa sedih banget. Kehilangan seorang yang dia paling sayangi, paling cintai. Baik banget. Dan dia merasa kehilangan sesuatu yang amat besar. Tapi dia sabar, ujian. Suami meninggal, ada istri dia meninggal, ada anak dia meninggal. Semua itu namanya ujian. Dan kita semua pasti akan meninggal, akan mati menghadapi kematian. Ternyata subhanallah berjalan waktu, dijodohkan sama Rasulullah. Sebelum dijodohkan sama Rasulullah, dia pernah berkata, ketika Rasulullah SAW mengingatkan untuk bersabar dan menerima ujian ini. Dan insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Langsung beliau berkata, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tak mungkin bisa menemukan orang-orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Pertanyaan saya, ibu-ibu, mana yang lebih baik, Abu Salamah atau Rasulullah? Akhirnya jadi jodohnya sama Rasulullah SAW. Muncullah pertanyaan, ya Rasulullah, saya kan pernah nikah sama Abu Salamah. Sekarang saya jadi istrimu. Saya ketemu siapa nanti di surga? Sama pertanyaan ibu itu tadi. Saya jawab sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW. Kamu bersama orang yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlak. Kalau kira-kira Abu Salamah lebih baik akhlaknya, berarti nanti sama Abu Salamah. Tapi yang kita tahu dan kita belajar, yang paling mulia akhlaknya siapa? Berarti dia sama. Dan disitulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemuliaan akhlak. Jamaah sekalian, tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Tetapi kunci mengatasi segala persoalan dan permasalahan adalah kemuliaan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, menunjukkan kunci kemuliaan seorang laki-laki, terutama laki-laki. Sebagaimana kemuliaan seorang atau kemuliaan seorang laki-laki yang paling mulia akhlaknya sama istrinya. Makanya ulama berkata, kalau ingin mengetahui akhlak seorang, jangan tanya jauh-jauh, tanya istrinya. Kalau istrinya biar mentul, berarti mantap, alhamdulillah. Kalau istrinya berkata, stres, pusing, oh berarti masalah.
Dan subhanallah, dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala sesuatu. Dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala. Memiliki hati orang, memiliki kehormatan orang, memiliki kemuliaan orang, pasti akan dimuliakan. Apalagi di saat istri kita sedang membutuhkan dampingan kita, perhatian kita, bantuan kita. Itu luar biasa, sangat harga besar baginya ketika dia memiliki suami yang berakhlak mulia. Makanya jamaah sekalian, sampai Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, kata Rasulullah, yang paling mulia akhlaknya di dunia. Jadi kemuliaan akhlak atau seorang memiliki kemuliaan akhlak, dia mendapatkan posisi yang amat besar di sisi Allah. Kemuliaan, darajat yang tinggi bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan salah satu akhlak yang perlu kita jaga, terutama di dalam rumah tangga. Jangan terlalu fokus melihat kesalahan. Abaikan aja. Jangan terlalu memperhatikan kesalahan. Abaikan aja. Lupakan, lewatin saja. Anggap sesuatu yang berjalan dan terus berlalu. Jangan terlalu diperhatikan. Kalau setiap kesalahan ada teguran, setiap kesalahan dibahas, setiap kesalahan dibicarakan, setiap kesalahan namuk, tidak akan selesai. Karena kita manusia tidak terlepas dari kesalahan. Bisa kita perbaiki kesalahan tapi dengan cara yang baik. Kalau anda melihat sesuatu yang tidak suka, jangan anda bilang saya tidak suka ini, tapi saya suka seperti ini. Saya suka seperti ini. Saya tidak suka kalau kamu tidak perhatian saya. Tapi sebaliknya, aku suka kalau diberikan perhatian. Faham? Jadi jangan ada muncul rasa atau bahasa seolah-olah yang di depan kita selalu disalahkan. Kalau misal dia masak, istri masak, kita tidak suka cara masakannya. Jangan, aku tidak suka cara masakan ini. Tapi bahas, aku lebih suka seperti ini. Aku lebih suka nasinya seperti ini. Aku lebih suka minumannya seperti ini. Misal, kalau anda tidak suka minum dingin, dibawain minum dingin. Ketika anda minum, tidak enak, tidak nyaman. Tak mau, aku tidak suka. Jangan. Aku lebih suka yang hangat. Boleh enggak diganti? Pasti akan jawabannya halus. Dok, aku tak suka. Tak ganti. Tak mau ganti. Kamu tak mau, ya udah biarin aja. Karena bahasanya sudah tidak enak. Pasti jawabannya tidak enak. Ada satu kejadian ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah. Ini kan sebuah kisah. Ada yang sebutkan kisah ini benar, ada yang bilang tidak benar, tapi intinya kisah, tidak ada mempengaruhi masalah ibadah. Rasul pulang ke rumahnya, musim panas, keringat, capek, mau beristirahat, datang istrinya, Siti Aisyah membawain minum. Nampaknya Siti Aisyah karena sibuk urusan-urusan dalam rumah, bersih rumah, mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad, saking capeknya, karena dia tidak ada pembantu di rumah, saking capeknya daripada kasih gula di air sirupnya, dia kasih malah garam.
Kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia lanjut urusan rumah. Ketika Rasulullah SAW minum, rasanya apa? Asin. Rasulullah SAW panggil, Ya Humaira. Rasulullah SAW suka panggil, tidak bagi nama. Tapi panggil nama Humaira. Yang putih ada merah-merahan. Dan selalu saya dorong jamaah suami istri harus masing-masing memiliki gelar panggilan, nama panggilan. Apa itu? Hei manis, hei cekap, gagah, sayang. Jangan panggil abi, abah, ayah. Panggilan kata-kata yang ada tanda sayang. Kalau misal dia hitam manis, coklat. Gitu. Pokoknya kata-kata terserah, milih kata-kata yang menenangkan hati. Yang menarik. Dan ini subhanallah membuat mesra dalam rumah tangga. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya Humaira. Kalau saya punya nama khusus dipanggil oleh istri. Jadi istri panggil pakai nama itu. Bukan Syekh Ali, bukan Ali. Tapi ada nama. Saya tidak mau kasih itu rahasia. Sebaliknya saya juga punya nama untuk istri. Dan dia suka kalau saya panggil dengan pakai nama itu. Lewat telepon, lewat WA, atau saya pulang ke rumah, itu selalu saya panggil seperti ini. Khusus. Dan ingin tahu ya datang ke rumah aja. Kenalan sama istri biar tahu rahasianya apa. Karena saya mengambil belajar dari Rasulullah SAW. Bukan berarti mohon maaf saya sempurna dalam rumah tangga. Jangan ada yang merasa, berarti Syekh luar biasa. Enggak. Saya juga orang biasa. Punya kekurangan, punya kesalahan. Kadang-kadang istri saya tersinggung terhadap perilaku saya. Tapi alhamdulillah kita selalu sepakat ada tukar fikiran. Ada berbicaraan. Kita tidak istilahnya menambil hati. Aku lihat dia, aku marah, terus simpan di hati. Dia lihat saya, dia marah, simpan di hati. Itu tidak akan selesai masalah. Ada sesuatu dibahas, tapi cara dibahasnya agak enak. Sopan, saling menjaga, saling menghormati, seperti ini. Kalau menurut saya itu namanya istilah muhasabah. Setiap minggu sekali kita muhasabah. Saya tanya sama istri saya, apa yang saya lakukan selama 1 minggu membuat kamu tersinggung? Dia kasih tahu. Kalau enggak dia kasih tahu, dari mana saya bisa tahu? Karena yang sakit hati siapa? Istri. Hati yang dia punya, bukan saya punya. Saya tidak tahu isinya. Makanya harus saya tanya, apa yang membuat kamu tersinggung? Apa yang membuat kamu tidak enak hati? Oh, kalau begini, kalau foto sama ibu-ibu jangan terlalu dekat. Siap. Udah, saya akhirnya turuti apa yang dia mau. Kalau bisa, jangan foto sama sekali. Saya bilang jangan, nanti ibu-ibu juga tersinggung. Saya jelaskan. Saya tidak bilang, tidak mau dan membalas dengan kasar. Enggak, saya bahas. Begini, kalau di Indonesia, kalau tidak menolak, kalau ketika diajak foto, nanti kita dianggap sombong. Tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian. Saya jelaskan, itu kebiasaan di Indonesia. Kalau di Arab memang beda. Ya, akhirnya saya jelaskan, oh gitu, ya udahlah, boleh. Tapi coba kalau saya bilang, pas begitu, kalau bisa jangan foto sama ibu-ibu, tidak mau, harus saya foto. Berantem, tidak akan selesai masalah. Dan tidak bakal dia setuju. Tapi dia ada bicara baik-baik, halus, akhirnya alhamdulillah dapat disetujui. Tapi jangan terlalu dekat. Aku heran kadang-kadang ada ibu-ibu begini. Astagfirullahaladzim, saya kaget. Saya bilang, ibu, saya masih wudu. Saya jujur saja bicara seperti ini, padahal saya belum wudu.
Tapi kenapa saya terpaksa? Jangan, supaya dia menjauh daripada bubu jauh. Nanti dia juga tersinggung. Masalah lagi. Selalu berusaha memilih kata yang bisa difahami tapi tidak menyakiti hati. Maaf, saya lagi wudu. Ya. Dah, langsung dia awas sendiri. Daripada kita berantam. Ibu jangan dekat. Ibu jangan dong. Kok sih kasar ya? Karena saya belajar, selama saya berada di Indonesia, orang Indonesia tidak suka kasar. Mungkin kita orang Arab, budaya Arab agak kasar ya. Termasuk bicara. Makanya kalau saya ada punya teman mau cari istri orang Indonesia, kadang-kadang calon istri tanya, gimana dia, kasar nggak? Dia sudah ada gambaran orang Arab kasar. Padahal tidak semua sama. Ya contoh seperti saya kan. Jadi ketika saya mau jodohkan, malah ada yang menolak. Oh jangan semua orang Arab takut. Saya ternyata belajar, kalau di Arab memang nada suara pun kita agak tinggi. Pernah ada teman saya orang Indonesia datang, saya sedang ngobrol sama adik saya. Dia menunggu di luar. Ketika dia mendengar, dia datang, ada apa Pak? Saya bilang, tidak ada, kita lagi ngobrol. Cuma lagi suara agak tinggi, dia fikir kita lagi berantem, padahal tidak. Makanya saya mengambil kesimpulan ketika saya pernah diwawancarai. Apa yang Syekh dapat di Indonesia, sesuatu yang bisa berkesan dan selalu dijaga. Saya bilang saya belajar orang Indonesia suka yang lembut dan sopan, tidak suka yang kasar. Makanya kalau kita di Arab dulu, saya suka mengucapkan Assalamualaikum. Jadi orang, Waalaikumsalam. Satu. Begitu saya datang ke Indonesia, saya berubah lagi. Assalamualaikum. Itu orang Indonesia. Begitu. Makanya saya ikut salam sama orang Indonesia. Ketika ketemu orang Indonesia, kalau ketemu orang Arab, salam. Ini kan saudara saya. Assalamualaikum. Dia sudah faham. Itu bukan marah. Tapi kalau sama orang Indonesia bisa salah faham. Salam aja kok begitu sih. Makanya saya rubah. Assalamualaikum. Apalagi pakai senyum. Walaupun kita lagi stres. Dia ada apa senyum. Karena orang suka melihat kita senyum. Makanya Rasulullah SAW ketika minum dan minumannya asin, apa yang tidak Rasulullah SAW? Tidak menumbahkan gelasnya, tidak melembatkan dan tidak marah-marah. Apa nih kita datang capek-capek, kok malah dikasih air minum yang asin, aduh. Sambil minum aja tidak bisa bikin, udah mau nikah lagi. Tidak, Rasulullah SAW duduk manis. Ya Humairah. Siti Aisyah duduk labbaik. Dan itu salah satu kata yang saya suka di Indonesia. Suka labbaik. Kalau anak-anak labbaik. Labbaik. Itu sebenarnya kata-kata dari dulu ada di Arab. Diambil dari kata labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Menunjukkan saya akan segera jawab. Saya akan segera sami'na wa ata'na. Dari pada dipanggil, ya, labbaik. Artinya, tapi jangan labbaik dah datang. Lama suaminya panggil, sayang, labbaik. Dan panggilan labbaik belum datang juga. Kalau sudah labbaik, tinggalkan semuanya, segera datang. Siti Aisyah langsung, ya Humairah, labbaik, datang. Apa kata Rasulullah? Ayo, berkenan enggak temani saya minum? Temani saya minum. Ya, Siti Aisyah senang diajak sama suaminya ikut minum bareng. Apa Siti Aisyah suka di mana bekas bibirnya Rasulullah? Oh, ini. Dia minum, habis minum. Rasul tidak bicara apa-apa, diam. Akhirnya dia sendiri minta maaf. Kira-kira kalau seperti ini, terulang lagi enggak? Kayaknya tidak. Karena sudah langsung mendapatkan teguran, tapi dengan cara yang halus. Coba kira-kira kalau pas kita pulang, minta, ayo bawain kopi. Pas kita dikasih kopi, malah isinya garam. Apaan ini kok
Masa sudah kita nikah 20 tahun, kopi tidak bisa bikin sih? Marah-marah. Kira-kira nanti kalau mau bikin kopi lagi, kasih garam enggak? Barangkali kasih racun sekalian biar habis. Kok masa gara-gara kopi marah-marah sih? Jadi, mengatasi masalah jemaah sekalian, jangan menghadapi dengan kekerasan. Walaupun bisa selesai masalah, tapi membuat hati sakit. Milihlah kata yang halus, yang baik. Termasuk ibu-ibu menghadapi suami yang barangkali tidak nyambung dengan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan anda selalu membalas dengan kasar, tapi selalu beri yang terbaik dan selalu berdoa. Ya Allah, berilah hidayah. Ya Allah, berilah petunjuk. Ya Allah, jadikan beliau bertanggungjawab. Ya Allah, jadikan beliau kasih sayang. Orang yang benar-benar memberi perhatian kepada kami, kepada anak kami, dan bertanggungjawab nafkah dan urusan keluarga kami. Itu ikhtiar kita, doa. Kalau memang sudah di dalam takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala jodohnya seperti ini, ya bakal seperti ini. Yang bisa merubah nasib dan takdir hanya doa. Makanya jangan berhenti berdoa. Habis anda berikhtiar, dan ada yang merasa sudah tidak kuat, tidak bisa tahan. Itu pilihan atau solusi dalam agama, boleh minta cerai. Itu solusi, bukan sesuatu yang tidak boleh. Ada orang, kalau katanya minta cerai, tak bakal masuk surga. Kata siapa? Kalau benar-benar, sebagaimana saya jelaskan, ibu sudah sabar, sudah doa, sudah ikhtiar, sudah memimpin nasihat, tapi tetap tidak ada perubahan sama sekali. Dan masih bisa sabar, saya usulkan sabarlah. Tapi kalau ada orang tidak bisa sabar, bahkan ada yang merasa lebih baik saya mati, kenapa susahkan diri? Lepas. Karena inti daripada rumah tangga hidup bahagia. Kalau kehilangan kebahagiaan buat apa? Banyak orang yang sudah bisa berpisah walaupun anaknya sudah 10. Jadi jangan ada orang berkata, oh demi anak, demi anak. Itu bahasa yang menurut saya tidak tepat. Sebenarnya anak itu bisa diurus, bisa dijaga dan bisa diperhatikan. Tapi yang lebih utama adalah kita merasa harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah dalam rumah tangga. Karena kalau tidak ada hubungan baik antara suami istri akan mempengaruhi kepada anak. Walaupun kita bertahan, tapi anak kita nanti menjadi sakit. Anak kita nanti membuat dia sakit jiwa, sakit hati. Karena dia selalu melihat orang tuanya berantem. Selalu orang tuanya marah. Dan selalu saya nasihatkan, kalau terpaksa anda memarah sama suami atau istri, jangan di depan anak-anak. Jangan di depan anak-anak. Apalagi kalau bisa ditunda amarahannya sampai malam. Biar semuanya anak tidur, masuk kamar sendiri dan bicara baik-baik. Sudah akan diselesaikan masalah. Wallahi tidak ada masalah, pasti ada jalan keluar. Tapi kita mau atau tidak jalan keluarnya. Itu persoalannya. Banyak ujian yang saya hadapi dalam rumah tangga. Tapi selalu yang membuat kami bahagia, selalu saya sepakat sama istri, selalu mencari jalan keluar. Selama ada masalah, pasti ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau ada satu kesusahan, berarti ada dua jalan kemudahan. Itu yang saya sudah yakini saya sama istri saya. Dan alhamdulillah tidak pernah ada masalah, kami cepat bisa mengatasinya. Dan tidak berlama-lama, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun sikapnya, apapun prinsipnya, apapun kejadiannya. Makanya jamaah sekalian, kembalilah. Akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad. Jaminan darajat yang tinggi di dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, darajatnya orang yang mulia akhlaknya bisa tercapai lebih tinggi daripada darajatnya ahli puasa dan ahli tahajud. Ahli puasa sama, padahal kita tahu pahala puasa begitu besar, pahala tahajud begitu tinggi, tapi jauh lebih tinggi daripada dua-duanya adalah orang yang mulia
akhlaknya. Contoh, kalau ada orang suka puasa, suka tahajud, tapi tidak baik akhlaknya. Ada satu orang tidak puasa, tidak tahajud, tapi baik akhlaknya. Jauh lebih mulia di sisi Allah yang baik akhlaknya. Apalagi kalau bisa kita jaga puasa, jaga tahajud, jaga ibadah, dan juga jaga akhlak. Itu luar biasa, mantap. Luar biasa keagungan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu kita niatkan. Dan apapun yang kita hadapi, anggaplah ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menuji kalian agar bisa anda tahu siapa yang terbaik amalan. Buat apa Allah uji? Supaya terlihat siapa yang terbaik, siapa yang paling sabar, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling ridha. Kalau tidak diuji, tidak ada bedanya sama kita. Tidak ada di antara kita berbeda-beda. Semua sama di sisi Allah. Tapi apa yang membuat kita punya kelebihan? Ujian. Ketika datangnya ujian, Allah melihat. Ada namuk, marah, tidak ridha, tidak ikhlas. Ada satu lagi, sabar, ikhlas, ridha. Kata Allah, ini lulus. Itu dapat keuntungan. Berarti ketika ada ujian, bukan Allah ingin menyakiti kita, tapi Allah ingin menunjukkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian belajar sabar dan menunggu kemudahan ketika sedang susah. Menunggu jalan keluar ketika kita menghadapi ujian. Kesabaran itu dan menunggu adalah ibadah tersendiri. Contoh, kita lagi ada masalah dan kita sudah berupaya menunggu jalan keluarnya. Ada jalan keluar, tapi belum waktunya. Masih dalam proses. Berarti kita butuh tunggu. Tunggu berapa lama? Bisa 1 bulan. Bisa 2 bulan. Bisa 1 tahun. Kita menunggu sampai selesai proses. Baru akan kita dapat terbuka jalan keluarnya. Anda menunggu seberapa pun lamanya, selama Anda tunggu itu terhitung sebagai ibadah. Intidharul faraji ibadah. Menunggu datangnya kemudahan dan pertolongan Allah itu ibadah sendiri. Berarti Anda dapat pahala karena tunggu, Anda dapat pahala lagi sabar, dan Anda akan syukuri ketika datangnya kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri satu cerita. Mau kan cerita? Ibu-ibu senang cerita. Saya menemukan satu keluarga. Ketika habis pulang sekolah, itu terjadi di kota Madinah, di masa saya sekolah. Saya menemukan seorang tunanetra sedang berdiri di pinggir pintu sekolah, gerbang sekolah. Saya perhatikan, dan qadarullah, saya juga sedang menunggu ayah saya jemput untuk pulang sekolah. Ternyata Allah takdirkan ayah saya pun telat. Dan tunanetra pun di samping saya juga sendirian. Menarik perhatian saya, membuat saya mendekat dan ajak bicara. Kamu tunggu siapa? Saya tunggu ayahku, kata. Ayahnya kepala sekolah di salah satu sekolah, tapi yang posisinya cukup jauh. Nampaknya ada mendadak rapat atau apa urusan, tidak bisa datang. Di waktu itu belum ada handphone, belum ada HP untuk bisa ditelepon. Menanya, di mana, lagi di mana. Sama-sama kita tunggu. Cukup lama, hampir 1,5 jam. Siang hari, panas. Saya berkata sama beliau, rumah kamu dekat enggak? Ya, dekat. Mau enggak saya antar? Ya, boleh.
Seberang rumahnya. Jadi sekolah ini tinggal kita seberangi jalan, ada jalan raya, kemudian kita bisa ke rumahnya. Kata beliau, rumah saya dekat, tinggal hanya seberang jalan di belakang gedung yang di depan kita, pasti pinggir jalan rayanya. Saya langsung berkata, tapi nanti kamu tunjukkan jalannya. Beliau ketawa, masa saya buta yang tunjukin jalan? Pas begitu saya dampingi, subhanallah ibu-ibu, wallahi orang tunanetra itu jauh lebih faham jalanannya daripada saya yang bisa lihat. Kanan, kiri, awas ada lubang, ada ini, masuk gang, sampai ke gedung rumahnya. Ada beberapa lantai seperti apartemen. Begitu kita masuk, awas ada tangga 3, kita jalan. Ada lagi tangga 1 kecil, kita naik. Ada lift, buka pintu. Bencet nomor sekian. Pas kita naik, pas begitu keluar, ke arah kanan. Sampai di mana bandnya rumah itu, dia tahu. Posisi di sini. Nah, begitu, ibunya buka. Dan dia masuk di belakang pintu, karena diharapkan pakai cadar. Dia tidak tunjukkan diri, tapi dia berbicara sama saya di belakang, dari belakang pintu. Terima kasih Allah, kami tadi kekhawatiran, anak kami telat, suami juga sibuk, tidak bisa ditelepon, karena dia mau telepon ke sekolahannya. Alhamdulillah bersyukur Anda bisa bawa anak kami di sini. Dan maksa-maksa untuk saya diajak masuk. Temani karena suaminya sedang dalam perjalanan mau pulang. Maksudnya diajak makan siang. Kalau orang Arab makan siang sampai sore. Kalau makan malam jam 12 malam. Makan subuhnya jam 10 pagi. Dan ini semua alhamdulillah berubah ketika saya sudah di Indonesia. Makan subuh habis subuh, makan siang habis zuhur, makan malam habis isya. Dan kalau sudah malam sekali, sudah tidak makan dan tidak minum, sambil insyaAllah istirahat. Jadi, ketika saya diajak masuk dan temani ada satu ruangan buat tamu, ada satu kejadian membuat saya sangat terkejut. Beliau yang tadi saya antarin, dia mengajak adiknya. Ada 3 saudara. Yang sama saya itu usianya kurang lebih 19-20. Ada yang satu lagi adiknya 16. Ada yang satu lagi adiknya kurang lebih 10 tahun. Ada yang satu lagi 6 tahun. 3. Ketika beliau ajak, ini kenalan saudara saya, adik-adik saya. Pas begitu salaman, ternyata jemaah sekalian, semuanya tunanetra. Semuanya buta. Di saat itu, jujur saja jemaah sekalian, beberapa waktu lalu, waktu kejadian ini, saya ada sedikit stres. Ada masalah lah gitu, namanya anak muda kan, maunya ini, maunya itu, tidak dapat, tidak semua serba ada. Pas begitu saya melihat mereka, saya merasa malu sama Allah. Ternyata selama ini banyak nikmat yang kita dapat. Ternyata di sisi lain atau di keluarga yang lain, semuanya diuji oleh Allah, bukan satu, semuanya. Hanya yang selamat dalam anggota keluarga itu hanya suami istri. Ternyata keluarga mereka keluarga besar 7 orang. 4 laki-laki dan 3 perempuan. Dan semuanya tunanetra. Semuanya buta. Tapi ketika saya bertemu dengan ibunya dan dia berbicara sama saya dari belakang pintu, subhanallah, tersentuh hati saya karena dia tidak pernah melepas daripada ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kejadian ini cerita di masa sekolah, SMP, sampai sekarang, Alhamdulillah hubungan saya dengan mereka baik. Cuman hanya saya sekali antar menjadi sahabat akrab. Dan semua keluarganya ini 7 orang, yang laki maupun perempuan. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara wisuda, mereka tamat 30 juz hafal Al-Quran. Kata ibu, kadang ada muncul rasa sedih.
ketika melihat anakku keadaannya begini. Tapi saya sekarang bangga sekali. Terlupa ujian anak-anakku buta. Karena mereka sudah menjadi penghafal Al-Quran. Memang buta di dunia tidak bisa melihat. Tidak bisa baca Quran dengan mata sendiri mempandangi Al-Quran. Tapi insya Allah di hari kiamat, dia akan menjadi saksi baik untuk kedua orang tuanya. Dan akan bisa melihat dengan jelas dan terang jalan menuju ke surga Allah Subhanahu.